Baik, kita lanjutkan kembali tentang materi teknik sampling. Stratified random sampling itu merupakan salah satu dari teknik sampling probability sampling, ya, atau strata random sampling. Digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya, dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai dengan proporsinya. Kemudian, ini saya bacakan dulu semua. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya, di sekolah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Kemudian keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random sampling, karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Artinya apa? Stratified random sampling ini kurang lebih sama dengan random sampling, tapi lebih ada pengkategorian, ya. Artinya si peneliti khawatir bahwa ketika diambil secara random, pure random, itu akan sangat bias hasilnya, ya. Itu dikarenakan pertama heterogenitas dari si populasi, ya. Heterogenitas artinya ada banyak ciri dalam populasi tersebut, ada banyak elemen. Kalau kita mau bagi-bagi, ya, populasi itu ada banyak elemen. Misalnya ketika kita berbicara elemennya dari sisi umur, dari umur 10 tahun sampai 20 tahun, 21 sampai 30, nanti 31 sampai 40. Itu yang dimaksud dengan elemen-elemen ketika kita ingin membagi elemen. Atau bisa jadi misalnya stratanya itu berbeda-beda ketika kita klasifikasikan dari latar belakang pendidikan, gitu. Kemudian kalau di sini misalnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan, itu proporsinya sudah beda-beda. Kelas 1 misalnya cuma 50 orang, nanti kelas 2 ternyata ada 150, kelas 3 misalnya cuma 100 orang. Nah, ketika kita random semuanya, kita ambil pure random, maka keterwakilannya dari masing-masing elemen itu tidak 100%, ya. Sehingga perlu sedikit pengkategorian, ya, sedikit kita stratakan, ya. Caranya gimana? Ya, misalnya kita buat strata yang paling sederhana aja, strata laki-laki dengan perempuan misalnya. Jadi misalnya populasinya sama, populasinya tetap masih satu mahasiswa dalam satu kelas metodologi penelitian misalnya. Ya, kita stratakan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Laki-lakinya 15, perempuannya ada 10, berarti ketika laki-lakinya kita ambil 3, maka perempuannya hanya kita ambil 2. Itu yang dimaksud dengan proporsional, ya. Setelah kita stratakan, kita ambil secara proporsional, gitu, ya. Itu yang dimaksud dengan stratified random sampling, ya. Kita setarakan dulu, artinya populasi yang sifatnya heterogen tadi itu kita jadikan ciri yang mempunyai ciri yang sama kita kelompokkan, punya ciri sama kita kelompokkan, sehingga heterogenitasnya tidak tinggi, ya. Jadi cenderung homogen, sifatnya jadi lebih homogen, artinya jadi sama gitu sifatnya. Misalnya perempuan, ya sifat perempuan ya seperti itulah gitu kan. Tidak bisa kita samakan dengan sifat laki-laki, sehingga pembagian strata yang paling gampang ya kita bedakan jenis kelaminnya saja gitu. Misalnya masih si peneliti masih mempunyai effort yang baik nih untuk menggunakan strata, ya kita bagi lagi stratanya misalnya dari sisi umur, perempuan dengan umur sekian-sekian, atau kita bagi lagi dengan menggunakan latar belakang sosial gitu misalnya. Itu terserah dari si peneliti. Nanti tergantung apakah tujuan penelitiannya untuk meneliti tentang sesuatu hal yang mungkin membutuhkan tingkat intelektualitas yang tinggi dalam mengambil sampelnya, atau dalam mengisi data, atau datanya biasa tapi butuh sesuatu hal yang sifatnya proporsional, ya. Kembali kepada apa yang ingin kita teliti sih sebenarnya. Kemudian, nah ini contohnya, contoh strata. Populasinya ada 900 dan dibagi 3, misalnya ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kemudian dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 masing-masingnya baru dipilih secara acak, ya. Secara acak ini berarti random sampling.
Jadi dalam satu teknik sampling itu bisa menggunakan satu atau dua metode. Kalau di sini praktek dua metode, ya. Distratakan dulu, baru di random sampling. Ini proses stratified randomnya, kemudian di sini proses random samplingnya untuk masing-masing strata yang sudah homogen, yang sudah sama cirinya, ya. Oke, kemudian klaster. Elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam klaster atau kelompok jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Teknik klaster sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas, ya. Sampling ini mudah dan murah tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum, ya. Yang jadi kata kunci sebetulnya ini, ya. Dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Kalau saya mungkin bisa mencontohkan misalnya warga masyarakat Indonesia gitu kan. Secara umum ketika kita bicara kultur Indonesia, ya, maka kita akan mendapatkan banyak sifat-sifat yang bisa kita konfirmasi bahwa itu adalah sifat dari warga masyarakat Indonesia. Tapi ketika kita klasterkan lagi, ya, dalam suku, pulau dan sebagainya, kita akan mendapatkan heterogenitas, ya. Misalnya nanti di Pulau Jawa itu apalagi sekarang sudah dipenuhi dengan kaum urban, otomatis heterogenitasnya akan semakin tinggi. Di situ ada suku Dayak, Jawa, kemudian ada Batak, kemudian segala macam suku ada di klaster-klaster tertentu gitu kan. Tapi secara umum, ya, kita akan melihat bahwa warga masyarakat Indonesia ya seperti itu perilakunya, seperti itu budayanya. Kan saya digunakan cluster sampling untuk elemen-elemen yang seperti itu. Dalam elemen dia beragam cirinya, tapi ketika dikumpulkan dalam sebuah populasi yang besar, dia mempunyai ciri umum yang sama, ya. Ciri umum yang sama, misalnya keramatamahannya, kemudian cara dia memandang sesuatu gitu kan. Itu bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk menggunakan cluster. Tapi ini sangat jarang terjadi karena ya itu tadi ini ada keraguan terhadap ketepatan serta tidak umum digunakan. Yang paling sering adalah ketika kita berbicara probability sampling, mungkin ya random dan stratified, ya. Hanya kita setarakan, kita stratakan, kemudian kita ambil secara random. Ini sebagai bahan atau pengetahuan bahwa ada loh teknik sampling probability yang menggunakan cluster sampling. Kemudian sistematik, ya. Sistematik itu sebetulnya ya namanya sistematis gitu, ya. Artinya kita ambil sejumlah 10 orang misalnya dari 100, tapi kita menggunakan interval, ya. Kita akan membagi misalnya dari absen, misalnya. Ketika dosen itu ingin membagi kelompok secara sistematik sampling, maka dia akan mengabsen 1, 2, 3, 4, 5 terus 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai seluruh mahasiswanya. Setelah itu yang satu gabung dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Itu mekanisme sistematis, ya, systematic sampling. Ketika saya sebagai seorang peneliti ingin mengambil sampel 5 sampel dari 50, maka saya akan saya suruh berhitung semua populasinya yang kelipatan 10, ya, itu akan menjadi sampel saya. Maka nanti bisa jadi misalnya yang 1 atau yang 10, 20, 30, 40 sampai 50 orang yang ke-50 itu bisa jadi sampel saya. Itu sistematis, ya. Itu yang namanya sistematis. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias, ya. Artinya ya meskipun random tapi nanti tergantung tempat duduknya di mana gitu kan. Ketika dia tahu bahwa akan dilakukan sistematik, dia akan cari tempat duduk yang kira-kira itu akan dipilih sebagai sampel, ya. Itu sisi lain atau kelemahan dari sistematik sampling sebetulnya, ya. Saya kira itu tentang probability sampling. Kita akan lanjut ke non probability sampling.